Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu teman-teman semua. Bersyukur hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama dalam ibadah Komisi Remaja. Sebelum itu teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita kembali bersatu di dalam doa pembuka. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami bersama-sama dengan kami. Bila mana saat ini kami hendak melalui ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amen. Teman-teman, puji syukur kepada Allah atas limpahan berkat yang boleh diberikan kepada kita hingga saat ini. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh hikmat, kita nyanyikan Suci, Suci, Suci. Let's sing. Kawan-kawan sekalian, terkadang banyak kendala oleh nafsu dunia yang terus menggoda kehidupan kita. Ya, juga banyak juga tingkah laku, perbuatan, dan juga sikap kita yang mendukakan hati sesama dan juga hati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita nyatakan dalam segala kelemahan, dengan bersungguh hati, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan menaikkan doa. Doa pengakuan dosa dilakukan secara pribadi. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu mengaku dosa-dosa kami. Kami tahu dan mengaku bahwa kami tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanan yang menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Ya Tuhan, kami mohon, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami agar kami dapat kembali menerima berkat-Mu yang sangat berkelimpahan. Demikian saja doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik kawan-kawan, karena dosa kita telah diampuni, mari kita nyanyikan PKJ 37, Bila Ku Renung Dosaku. Tuhan
kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kawan-kawan sekalian, oleh karena dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Allah, marilah kita mengucapkan syukur dengan membaca 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Teman-teman yang terkasih, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang sebentar lagi akan diwartakan. Mari teman-teman, kita nyanyikan kitab suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Kepada Kak Samantha untuk waktu dan tempat dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih-Mu, dan sukacita-Mu. Kami masih merasakannya hingga pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh menyadarkan kami, boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang berbicara dan yang mendengar. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Semangat. Nah, hari ini tema kita kalau dari derap itu aplikasi jual beli. Tapi aku memberikan subtema, ya, judul dari khotbah aku adalah renungan kita hari ini adalah jadilah berkat kasih Tuhan Allah. Bacaannya dari Imamat
25 ayat 14 sampai 17. Imamat 25 ayat 14 sampai 17. Aku akan membacakannya untuk kita sekalian. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, hari ini bacaannya menarik ya. Tentang menjual, tentang membeli. Ada apa sih dengan bacaan kita hari ini? Maksudnya apa? Bahkan tema kita hari ini tentang jual dan beli. Jadi dari bacaan kita hari ini ada latar belakang yang menarik nih teman-teman. Dimana ketika itu bangsa Israel itu sedang merayakan yang 2 hari raya yang menarik. Ada hari raya tahun Yobel dan yang kedua ada hari raya tahun Sabat. Apa ini? Hari raya apa? Next Kak. Nah kalau hari raya tahun Yobel itu namanya hari raya tahun pembebasan atau tahun rahmat Tuhan. Yang dirayakan setiap tahun ke-50 atau setiap 50 tahun sekali. Maksud dari tahun pembebasan ini apa sih? Nah, tahun pembebasan di sini itu aku agak tipe ya, maafkan. Itu yang pertama, semua budak ketika itu di tahun ke-50 dibebaskan. Dan bukan hanya itu, semua harta warisan yang dimiliki seseorang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dan yang keempat, tanah tidak boleh digarap, artinya tidak boleh ada yang bekerja. Ini hari raya yang dirayakan pada saat itu ya. Ini tahun raya hari raya tahun Yobel. Next. Ada yang namanya hari raya tahun Sabat. Nah, bedanya dengan tahun Yobel, hari raya tahun Sabat ini dirayakan setiap 7 tahun. Berarti kalau tadi 50 tahun sekali, ini 7 tahun sekali. Isinya apa? Hari rayanya apa? Sama-sama. Semuanya harus berhenti bekerja di ladang. Dan hasil bumi harus menjadi milik bersama, bahkan hutang dan hamba atau budak itu dibebaskan. Kenapa sih kok bangsa Israel merayakan hari raya Yobel dan hari raya Sabat? Karena ternyata bangsa Israel itu di dalam kehidupannya mereka tidak mencerminkan sikap umat Tuhan yang baik. Maksudnya gimana nih? Coba. Karena ternyata teman-teman pada masa itu bangsa Israel banyak melakukan yang namanya ketidakadilan. Mereka banyak melakukan penindasan, mereka banyak melakukan ketidakpedulian terhadap sesama, bahkan mereka tamak. Jadi istilahnya mereka yang kaya memperdaya yang miskin, yang kuat menindas yang lemah, keadilan hanya bagi yang kuat, dan hukum dipakai untuk menyamankan yang kaya. Jadi istilahnya bangsa Israel ini kan mereka umat pilihan Tuhan, tapi sikap mereka itu justru mereka egois. Ternyata kita tahu bahwa sejak dahulu manusia sering bersikap tidak baik, bahkan tidak peduli terhadap sesamanya. Makanya ada hari raya ini. Ketika next Kak, kita lihat di sini ya. Kita balik lagi ke sini. Ini hari raya tahun Yobel itu dirayakan setiap 50 tahun sekali. Kalau yang hari Sabat next, itu 7 tahun sekali. Berarti kita bisa bayangkan 49 tahun dan 6 tahun mereka hidup dalam penindasan. Mereka hidup dalam yang namanya ketidakadilan. Mereka tidak dipedulikan. Banyak hasil bumi yang sudah mereka panen bukan untuk mereka tapi untuk orang lain. Jadi makanya ada hari raya ini di mana mereka istilahnya hari raya ini hari raya pembebasan. Nah teman-teman, oleh karena itu kitab Imamat ini hadir
sebagai pengingat bagi umat Israel bahwa ternyata setiap manusia harus menghadirkan kepedulian terhadap sesama manusia. Dan bukan hanya itu, ternyata setiap manusia yang sudah mengaku dan percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, harusnya hidupnya menunjukkan sikap dan sifat sebagai pengikut Kristus. Hidup yang seperti apa sih yang harus menurut sikap umat Kristen atau pengikut Kristus? Ya hidup yang penuh dengan belas kasihan terhadap sesamanya. Hidup yang penuh dengan kepedulian. Tapi ternyata teman-teman, di dalam masa saat ini, bukan hanya di masa umat Israel, bahkan sampai saat ini banyak sekali ketidakadilan, banyak sekali penindasan, banyak sekali ketidakpedulian antar umat manusia. Contohnya apa? Banyak Kak, tapi aku mau kasih beberapa contoh. Next Kak. Nah contoh sederhana, teman-teman tahu nggak ini aplikasi apa? Ada yang bisa membantu aku? Mungkin by chat boleh. Ini aku lihat di HP aku. Ada yang tahu ini aplikasi apa? Atau mau ngomong? Boleh, silahkan. Gimana yang di sini? Atau ada yang mau? Ada aplikasi apa ini? Shopee, ya kan? Tokopedia. Ada Blibli, Big Choice, Big Deal. Lalu ini ada Carousel. Nah, ini adalah aplikasi belanja online, benar, aplikasi belanja online. Nah, biasanya apa sih yang kita lakukan dengan aplikasi belanja online ini? Apa yang kita lakukan? Ya kita belanja, ya kan? Namanya belanja online, tapi belanja online. Tapi yang dibeli apa sih teman-teman? Biasanya di aplikasi belanja online? Apa Kak Angel? Yang nggak penting, waduh. Kalau yang lain, apa yang dibelanja? Kalau aku sih skincare pasti itu ya kan. Terus kalau teman-teman laki-laki di sini pakai aplikasi itu buat apa? Beli apa? Oh, figur anime ya. Oh, skin game. Kalau yang di rumah kira-kira beli apa nih? Belanja online pakai ini buat apa? Beli casing HP. Oke, jadi di sini kita tahu bahwa aplikasi ini digunakan untuk belanja ya, yang tadi. Nah, pertanyaannya, yang kita belanja itu keinginan atau kebutuhan sih? Kebutuhan apa keinginan? Kadang kebutuhan, kadang keinginan. Tapi lebih banyak kayaknya keinginan ya. Biasanya habis berapa satu bulan? Wah mahal. Ya, jadi kadang kita beli sesuatu karena lucu. Gemes, aku nggak punya nih yang ini di rumah ya kan. Nah teman-teman, ternyata tanpa kita sadari ketika kita membeli sesuatu yang kita inginkan, bukan kita butuhkan, adalah sikap konsumerisme atau bahasa kasarnya ini adalah ketamakan dalam hidup manusia. Padahal coba teman-teman pikir, dari uang yang bisa kita pakai itu berapa banyak yang bisa kita pakai untuk memberi bagi seseorang yang lebih membutuhkan daripada kita. Padahal dasarnya cuma ingin, pengen doang. Kita beli pun gak ada gunanya kan, gak dipakai. Ya pengen aja, bukan butuh ya, beda kalau kita butuh. Nah, ini salah satu sikap yang sebenarnya tanpa disadari adalah sikap ketamakan manusia. Ini juga menyindir saya loh, bukan hanya teman-teman. Dimana, oh ternyata sikap yang seperti ini, kecanggihan yang seperti inilah yang terkadang membuat kita terlena akan sikap ketamakan manusia. Itu yang pertama, contoh sederhana. Yang kedua, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar 3 orang. Lihat ada seseorang yang kecelakaan, bukan kecelakaan ya, hampir tenggelam. Lalu mereka bertiga ngomong the others will help. Mereka akan bilang, akan ada orang lain kok yang nolong dia, ngapain sih harus aku yang nolongin? Kenapa aku harus bantu dia? Dia bukan teman aku, udahlah aku tutup mata dan tutup telinga. Udahlah
Aku gak usah sok jadi pahlawan. Udahlah, gak ada untungnya aku nolongin dia. Terkadang manusia menutup mata dan telinganya untuk mau menolong seseorang dan orang lain. Nah ini salah dua. Tadi udah salah satu, ini salah dua. Yang terakhir. Nah, terkadang yang kita ketik, yang kita katakan melukai sesama kita. Prinsipnya seperti ini. Kalau kita bercanda, orang yang dibecandain gak ketawa, itu artinya kita melukai orang tersebut. Nah ini salah satu bullying, jadi penindasan. Jadi sebenarnya dari hal-hal sederhana yang tadi, kita sudah hidup di masa kini masih mencontoh sikap umat Israel yang dulu. Walaupun tidak secara gamblang seperti umat Israel, tapi dalam nyatanya, dalam kehidupan kita, banyak sikap-sikap yang menunjukkan kita masih seperti umat pada masa lalu yang lama. Padahal kita sudah hidup di masa kini. Ya kan? Nah, oleh sebab itu teman-teman, kita harusnya belajar dari umat Israel. Kita harus hidup menurut sebagai umat Tuhan yang penuh belas kasihan, penuh dengan kepedulian, dan penuh dengan berkat bagi sesama manusia. Tangan yang diciptakan Tuhan dipakai untuk memberi, bukan meminta atau menyakiti. Ya ini pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya, tapi ini diingatkan kembali, belajar dari umat Israel. Nah kenapa kita harus melakukan itu? Kenapa kita harus menjadi pembawa berkat, pembawa belas kasihan, menjadi seseorang yang peduli? Karena di ayat yang ke-17 di bacaan kita ada kalimat seperti ini. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Istilahnya, janganlah kamu menyakiti satu sama lain. Karena kamu harus takut. Takut di sini artinya hormat, sebab akulah Tuhan Allahmu. Next Kak. Nah, sebagai manusia, kita diminta untuk hormat pada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah kita ingat rayakan dalam Paskah, lalu kebangkitan, ya. Tuhan sudah menyelamatkan kita loh, maka kita yang sudah diselamatkan perlu memancarkan sikap umat yang sudah diselamatkan. Sikap umat yang sudah diselamatkan adalah, mempergunakan waktu hidup kita untuk menyempurnakan karya Tuhan dengan menjadi pembawa berkat, menjadi terang, menjadi belas kasih di dalam kehidupan kita. Itu cara memancarkan umat yang sudah diselamatkan. Oleh karena itu teman-teman, dari firman Tuhan hari ini kita belajar ada dua hal penting. Yang pertama, takutlah akan Allah, karena dialah yang sudah menyelamatkan kita. Jadi karena kita sudah diselamatkan, kita sudah dihapus dosa kita, maka jadilah pemancar keselamatan Kristus dengan menjadi remaja Kristen yang menghadirkan kepedulian bagi sesama, menjadi berkat, tidak tamak, mementingkan sesama, dan penuh belas kasihan. Mulai dari hal yang sederhana. Mari kita sama-sama berefleksi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya teman-teman, terima kasih kepada Kak Samantha yang boleh mengingatkan kita kembali tentang recap hari ini aplikasi jual beli. Mari teman-teman kita respon firman Tuhan pada hari ini dengan menyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari
agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Untuk doa syafaat dipersilakan kepada Pak Dwi. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi ini Tuhan telah berfirman kepada kami semua, bahwa Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk kami boleh peduli kepada sesama kami boleh memberikan perhatian, kami tidak boleh tamak, kami boleh saling membantu satu dengan yang lain Tuhan. Bahwa semua aplikasi-aplikasi yang ada Tuhan tidak membuat kami serakah atau yang lain, tetapi itu boleh menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa Tuhan untuk gereja kami GKI Depok Tuhan, kiranya gereja kami boleh memancarkan kemuliaan-Mu ya Bapa. Pakailah kami semua ya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu di dalam gereja ini, baik para penatua, BPC, kami komisi remaja, dan komisi-komisi yang lain, urusan yang lain. Kiranya kami boleh bersatu hati untuk memuliakan Engkau dan boleh memancarkan kemuliaan-Mu dan nama-Mu boleh semakin dipuji, dimuliakan ya Bapa. Bapa Surgawi, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Emeritus Daniel Budiman dan Bapak Kurniadi Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan beliau Tuhan. Kami berdoa agar beliau boleh diberikan sukacita dan kedamaian. Kami berdoa kiranya pelayanan beliau boleh semakin meluas Tuhan, boleh semakin memuliakan Engkau Tuhan, agar nama-Mu boleh dipermuliakan, nama boleh ditinggikan ya Bapa. Kami berdoa juga untuk keluarganya Tuhan, untuk istri dan anak-anaknya Tuhan. Tuhan berkati mereka, kiranya melalui keluarga mereka boleh menjadi kekuatan bagi Bapak Pendeta kami Tuhan untuk semakin memuliakan Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau mengetahui setiap pergumulan dari kami Tuhan. Bagaimana para pemimpin kami berusaha untuk memberikan yang terbaik ya Bapa dalam setiap kebijakan-kebijakan. Engkau turunkan, Engkau urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Engkau berikan mereka ketakut akan Engkau Tuhan, sehingga apa yang boleh menjadi kebijakan-kebijakan mereka boleh untuk kemakmuran bangsa kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami ya Bapa. Engkau berkati orang tua kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan betapa mereka sungguh mengasihi kami. Mereka bekerja keras untuk kami ya Bapa. Kiranya mereka boleh selalu sehat Tuhan. Dalam segala hal mereka boleh selalu bersukacita. Dan bersama orang tua kami boleh menjalin komunikasi yang baik Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang membanggakan mereka Tuhan, dan mereka boleh menjadi bangga akan kami ya Bapa. Bapa Surgawi, kami berdoa secara khusus untuk pelayanan adik-adik di komisi remaja maupun tunas remaja Tuhan. Engkau bentuk adik-adik ini Tuhan menjadi takut akan Engkau. Engkau bentuk adik-adik ini Tuhan untuk boleh memuliakan Engkau dalam setiap tingkah laku kami Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau berkati kami semua ya Bapa.
Bapa Surgawi, kami pun berdoa Tuhan untuk studi kami Tuhan. Adik-adik kami Tuhan, kiranya mereka boleh belajar dengan baik Tuhan. Engkau curahkan roh kepandaian, Engkau curahkan roh kerajinan Tuhan, agar kami boleh belajar dengan baik, dan kami boleh memberikan yang terbaik untuk orang tua kami, untuk pendidikan Tuhan, agar apa yang dicita-citakan boleh tercapai ya Bapa. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan, terkhusus untuk teman kami Philips Tuhan pada tanggal 5 kemarin Tuhan. Terima kasih Engkau tambahkan usianya Tuhan, Engkau berkati Philips Tuhan dalam studinya, dalam segala hal, dalam kehidupannya Tuhan, Engkau selalu menyertainya Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, itulah doa yang boleh kami panjatkan yang jauh dari sempurna Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami menutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sudah di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Jojo, Erik. Oke. Baik. Teman-teman sekalian, sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan mengingat bacaan dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Nah, untuk memberikan persembahan dapat memindai kode QR yang telah disediakan pada layar dengan memberikan kode angka 010, angka 010 di akhir nominal. Contoh 10.010 atau 10.010. Oke, baik. Sekarang mari kita nyanyikan nyanyian persembahan. PKJ 149, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Baik, mari kawan-kawan kita bersatu dalam doa untuk persembahan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami menyadari bahwa Engkau telah memberikan kami dengan berkat dan kekayaan yang berkelimpahan. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan kami kepadamu. Ya Tuhan, kami sadar bahwa persembahan ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, terimalah persembahan yang telah kami kumpulkan ini, berapapun jumlahnya, dan berkatilah persembahan tersebut agar dapat bermanfaat bagi gereja-Mu ini. Demikian saja doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, doa kami yang panjatkan dalam kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, firman Allah tidak hanya untuk kita dengar saja, namun mari kita sama-sama melakukan untuk dapat menjadi terang dunia. Dan juga kiranya Tuhan menolong kita sebagai anak-anak muda agar diberikan pengendalian diri dan hikmat bijaksana serta rasa takut akan Tuhan dalam melakukan setiap tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari.
Maka itu teman-teman, mari kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku". Let's sing. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Untuk Kasamanta dipersilakan menutup dalam doa. Teman-teman, mari kita mau menjadi pemancar kasih keselamatan dengan menjadi remaja yang membawa berkat, penuh belas kasih dan kepedulian terhadap sesama. Mulai dari hal yang sederhana tapi berkomitmen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan yang Engkau hadirkan bagi kami sebagai komisi remaja. Terima kasih karena berkat-Mu dan kasih-Mu, Engkau sudah menyelamatkan kami. Biarlah kami terus bertumbuh dan berkembang sebagai pemancar kasih keselamatan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk takut, untuk hormat, dan terus memuliakan nama-Mu. Pimpin kami agar kami terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kami berdoa bagi setiap kami yang hadir, tilik kami dan sentuh kami dengan kasih-Mu, agar hati kami selalu rindu untuk menjadi utusan-Mu dalam menjadi pemancar keselamatan. Sekarang utus kami dan berkati kami, agar kami terus menjadi pemancar keselamatan-Mu di dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan untuk terus menjadi pelayan-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Teman-teman, ibadah telah selesai.
Maka dari itu teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu teduh kembali. Teman-teman, waktu teduh telah selesai. Selesai. Nah, sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat hari Minggu dulu ya. Selamat hari Minggu, dulu everyone. kepada teman-teman semua. Nah, sebelum itu teman-teman jangan keluar dulu karena kawan aku Erik akan menyampaikan pengumuman nih. Apa sih pengumumannya Erik? Yes, minasama. Ada suatu pengumuman. Pertama, ibadah selanjutnya itu dilakukan pada ibadah selanjutnya itu ibadah gabungan ya. Itu dilakukan pada Minggu 15 Mei 2022. Ya, minggu depan intinya ya. Gitu aja, ingat ya. Oke, betul. Jangan lupa ya. Jadi akan ada ibadah gabungan, korem dan juga tunas remaja. Don't forget. Jangan sampai nggak ikut, jadi harus ikut ya teman-teman ya. I'm Nah, watching you. selanjutnya akan ada pengumuman dari kakak pengurus kita nih. Kita panggil nih, ada Kak Tere. Dipersilakan Kak Teresa. Tere. Dozo. Ya, silakan. Selamat hari Minggu sebelumnya buat teman-teman. Aku dari sesi pemerhati mau ngingetin yang lagi aja sih buat teman-teman buat ngisi give form yang udah di-share di grup. Abis itu kalau misalkan emang kalian ada yang emang berminat terus langsung mau pelayanan bisa langsung chat ke pengurus aja ya, nomornya ada di grup. Ntar kalian pilih aja lebih nyaman chat sama yang mana, ntar kalian bilang mau Kak aku mau jadi MC nih, atau kalau ada yang bisa main musik bisa juga bilang Kak aku mau main gitar atau main kahon, gitu aja sih dari aku. Udah. Itu aja. Oke, ya terima kasih Kak Tere. Ya, jangan sampai Before we are done. lupa gitu ya teman-teman, karena kita memanggil teman-teman semua untuk ikut berpartisipasi bersama kita, bergabung dengan kita. Join us. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama melayani. Nah, teman-teman gak Before we lupa karena saat ini ada teman kita yang ulang tahun pada 5 Mei kemarin ya. Nah, boleh dipin Kakak Mulmet, silakan. Siapakah dia? Jeng. Birthday person. Ada Richard Philip yang berulang tahun ya. Richard Philip boleh buka nggak kameranya biar kita lihat nih mukanya nih, Please wajahnya open yang your camera so ganteng. we can see your beautiful Iya face. itu dia Richard Philip. Oke teman-teman, jadi Richard Philip ini berulang tahun. Oh iya silakan Philip. Go ahead. Saya ulang tahunnya bukan tanggal 5 Mei, Cok. Maaf ya, saya tanggal 19 Mei. Oh. Sekarang tanggal berapa? Lupa. 11 hari lagi. Meleset Oh, 11 hari. meleset 11 hari nggak Tapi apa-apa. nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Anggap aja Iya ini anggap. permohonan ulang tahun. Oke, nggak apa-apa. Kita turut bersuka cita bersama. Empty. Kita nyanyiin lah ya, nggak apa-apa ya. Nyanyiin sorry ya, for kita this nyanyiin lah ya. Oke, yuk bermusik yuk, kita nyanyiin yuk. A mistake on our part, but Oh yo, oke, baiklah kita tunda ini acara kita saat ini ya. gimana sih Lucio? Ternyata kita kena prank teman-teman ya, Richard pagi-pagi Philip, di maaf prank. udah Mohon maaf ya Richard Philip, tapi jangan lupa tanggal 19 berarti hari apa itu ya? Oh tanggal 22 berarti ya. 22 Richard Philip jangan lupa gabung lagi di ibadah korem. Forget to join us. Nanti kita rayakan bersama-sama teman-teman korem ya. Oke, baik selanjutnya teman-teman jangan keluar dulu, jangan leave Don't dari get room. out yet. Kita buka kameranya karena kita mau sesi dokumentasi Open our ya. cams. We are Silakan teman-teman. Ayo. Kita on cam. Oke, kakak-kakak forget boleh on cam. masuk ke layar sini, kita gabung kemari, nggak apa-apa, silakan. Ada kakak pendamping kita, ada Kak Angel yang cantik nan manis sekali. Senpai kita Beserta juga Kak masuk Samantha yang tadi juga baru saja melayani. Happy Mari Sunday. teman-teman, kita buka kameranya. Ayo Kak Tere juga, Kak Tere, kita undang sini ikut foto juga, nggak apa-apa. Ayo. Oke, cantik-cantik, ganteng-ganteng pagi-pagi ya. Mantap.
Ada Kak Junior yang sudah bersiap diri untuk melayani selanjutnya ya. Oke teman-teman, sudahkah semuanya? Oke kayaknya udah semua ya. Otnil, bisakah open kamera? 1, 2, 3, jeder, gak bisa. Oke, siap-siap Kakak Mulmet, Aqua Baba, udah siap? He will count down. Kakak Mulmet udah siap, kameranya di sini ya, kita lihat tuh ya. Look at the camera. 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Sekali lagi deh, 1, 2, 3. Iya, oke sudah. Alright everybody. Iya teman-teman, ibadah kita telah selesai. Terima Good kasih job. banyak yang sudah bergabung pada minggu pagi ini. Sampai bertemu Thank you, di everyone. ibadah gabungan pada minggu depan. Tuhan Yesus Do not memberkati. forget, God bless you all. Dadah, Amen, sampai everybody. jumpa Thank teman-teman. you. Goodbye.